Selamat malam. Siapa yang pernah mengabar Injil kepada orang lain secara pribadi, memperkenalkan Kristus, mengajak orang lain kembali kepada Tuhan? Coba angkat tangan. Yang sudah pernah mengabar Injil, angkat tangan. Yang belum angkat tangan ini orang kafir. Orang Kristen malas. Ada orang munafik. Atau orang yang belum mengenal visi dari Tuhan. There should be not even one Christian who is not evangelizing others. Tidak seharusnya ada satu orang Kristen yang tidak menginjili orang lain. Karena kita bukan diselamatkan untuk hanya sendiri masuk surga. Kita diselamatkan untuk menjadi alat saksi anak Tuhan yang memberitakan Injil. Itu sebab mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jika kita sudah menjadi orang Kristen tapi tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah memperkenalkan Kristus, tidak pernah membawa orang lain keluar dari dosa, masuk ke dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari rally doa atau sesuatu persekutuan bersama-sama kita menyeru nama Tuhan. Demi kita memerlukan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, karena kita diutus dan kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, KKR sering dijalankan, diadakan, diberitakan di mana-mana. Tapi KKR yang sejati, KKR yang sungguh-sungguh, KKR yang bermutu, KKR yang diakui dan dikonfirmasi oleh Tuhan, itu KKR yang bagaimana? Yaitu benar-benar memberitakan Injil yang sejati. Berita yang murni, dengan hati yang bersih, motivasi yang sungguh-sungguh. Lalu mengenal rencana Tuhan dengan teliti dan mengetahui kesulitan manusia dan bisa memberikan solusi, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kebohongan rohani di mana-mana ada. Istilah KKR sudah begitu beken, begitu terkenal, begitu terbiasa di mana-mana. Tapi saya mau tanya, apakah sungguh-sungguh terjadi rohani orang dibangkitkan? Sungguh-sungguh terjadi roh orang dikembalikan kepada Tuhan? Jadi kalau tidak, itu hanya rutinitas yang dilakukan oleh orang yang menganggap diri boleh melayani Tuhan, yang boleh memakai waktu, pakai uang, tapi akhirnya tidak berhasil apa-apa. Yang disebut kebangunan rohani, spiritual awakening, yang disebut revival meeting, kebangkitan, kebangunan rohani, itu adalah membangkitkan jiwa manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Lalu mereka dibangunkan kembali untuk melihat, sadar tugas bagaimana kita seharusnya, kewajiban apa yang seharusnya kita miliki di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun 1900 lebih, berapa tahun, ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa mengadakan kebangunan rohani di Inggris, di Irlandia. Dan kebaktian yang dia pimpin, setelah selesai dia pergi, kota itu berubah total. Kota-kota besar, kota-kota kecil, semua memberikan tanda perubahan, yaitu tempat dansa, tempat minum-minum arak, tempat mabuk-mabuk, semua tidak laku lagi. Tempat-tempat yang jahat, tempat-tempat kumpulan orang-orang bandit, semua menjadi bersih. Bukan saja demikian, anggur tidak bisa dijual karena sekarang banyak orang bertobat dan segala kejahatan menurun, kriminalitas itu makin sedikit dan polisi menjadi nganggur. Dan gereja penuh. Nah itu mereka bilang, this is revival. These are revival meetings. And this is the result. This is the fruit of true revival happen here in this town. Di dalam kota itu tempat dansa-dansa tidak laku lagi.
tempat minum-minum mabuk itu tidak laku lagi. Nah, tempat-tempat perjudian tidak laku lagi. Orang lihat lagi, tak perlu. Kenapa perlu judi? Kenapa perlu berdansa? Kenapa perlu berzina? Kenapa perlu pelacur? Karena hati manusia kosong dan tidak bisa diisi dari Tuhan. Maka mereka cari pengisian dari luar. Pada waktu saya masih umur kira-kira 18, saya dengar seorang pendeta tua Andrew G. berteriak satu kalimat. Engkau perlu berzina, engkau perlu mabuk, engkau perlu dansa, engkau perlu berjudi. Saya kira pendeta gila ini. Pendeta bilang sama orang yang dengar khotbah, engkau perlu apa? Perlu zina, perlu judi, perlu dansa, perlu mabuk. Lalu saya bilang, tidak salah ini. Ini pendeta khotbah kok negatif sekali ya. Seperti menganjurkan orang, mendorong orang untuk berdosa. Lalu sesuai itu dia mengatakan satu kalimat. Sebab kalau tidak ada itu, engkau lebih cepat bunuh diri. Saya kaget. If you don't have those things, you're more easily to commit suicide. Karena apa? Hidup manusia terlalu susah. Hidup manusia terlalu kosong. Lalu mereka tidak menemukan apa yang menjadi pengisian hati yang sejati. Mereka cuma tahu kalau ada sesuatu penghiburan yang sementara. Itu pun bisa memberikan bius kepada mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan sejahtera sementara. Mengapa pergi mencari pelacur? Karena di situ engkau mendapat hiburan. Mengapa pergi berjudi? Di situ engkau membius diri. Mengapa pergi mabuk-mabuk, berdansa? Engkau memerlukan sukacita yang palsu. Engkau memerlukan kesenangan kedagingan sementara saja. Tetapi kesenangan kedagingan setelah selesai engkau lakukan sebentar langsung hilang. Langsung lenyap. Engkau buang uang banyak. Singapura menjadi satu negara yang saya makin lama makin tidak menghormati. Karena dulu zaman Lee Kuan Yew tidak boleh berjudi. Tidak boleh ada tempat perjudian. Sekarang sudah membuat tempat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Nah, mau merebut itu tempat perjudian yang lain dari Ginting yang ada di Kuala Lumpur, dari Macau, dan dari tempat-tempat yang lain. Karena apa? Menurut istilah yang indah yang saya dengar, dengan membuka Sentosa, dengan membuka tempat perjudian yang ada di Singapura, kita boleh menciptakan kesempatan bekerja lebih dari 18.000 tempat. Create job to reduce pengangguran, reduce kesulitan unemployed. Saudara-saudara, that's a very good reason, very nice to hear, but that's not true. Itu tidak benar. Setelah tempat perjudian di Singapura dibangunkan selama 1 tahun ini, yang bunuh diri sudah tambah banyak sekali. Nah, orang bayar $100 sudah boleh masuk melancong di situ. Akhirnya pinjam uang, lalu mereka tidak bisa bayar, lalu mereka menjadi orang kriminal. Sudah makin lama makin banyak. Oh, tidak apa-apa. Itu urusan pribadi. Tapi negara Singapura dapat uang yang banyak. Saudara-saudara, tahu tidak tahu, umat manusia sedang membunuh diri secara kolektif. Inggris di dalam 3 hari yang lalu sudah menjadi salah satu negara yang paling barbar. The most civilized country. The most cultured nation. British. Bangsa yang paling berkebudayaan. Bangsa yang paling mempunyai kebudayaan yang tinggi. Dengan hukum yang paling ketat. Dengan segala kasus menghakimi kriminologi yang begitu hebat. Dengan pengalaman-pengalaman pengadilan yang paling lengkap di dunia. Tidak bisa apa-apa. Orang-orang masuk ke kantor, masuk ke pabrik, masuk ke bank. Hancur-hancurkan. Dan makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Polisi tidak bisa mengendalikan. Di dunia adakah tempat yang aman? Yang sentosa? Dulu orang-orang melarikan diri dari negara-negara Afrika.
Lalu sudah sampai di Inggris. Nah, di sini tentram. Di situ aman. Dulu orang melarikan diri daripada Latin Amerika sampai di United States. Nah, di sini dah aman. Tapi sekarang negara yang paling banyak utang Amerika. Mereka sudah menjadi pengemis di seluruh dunia. Dia utang uang triliun kepada negara-negara termasuk negara yang jauh lebih miskin daripada mereka. Saudara-saudara, Amerika menjadi pemerintah negara pengemis. Inggris menjadi pemerintah negara barbar. Lalu third world become first world and first world become third world. Saudara-saudara, Rusia menghina Amerika. Lalu Putin mengatakan itu negara yang sekarang hidup bersandarkan negara yang lebih miskin. Suatu hal yang mempermalukan. Bagaimana dengan Indonesia? Saudara-saudara, kita dilahirkan atau dibesarkan di satu negara yang sebenarnya kaya luar biasa. Dan dengan cuaca yang indah sekali, dengan lingkungan yang sangat-sangat baik, kita boleh hidup dengan sangat-sangat bahagia. Menurut statistik, orang Indonesia merasa diri sangat bahagia. Dan itu statistik menunjukkan kebahagiaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia jauh lebih tinggi 2,5 kali dari orang Jerman. Indonesian people feel they are more lucky. They are more happy. Much more happy than Germany, France, Spain. 2 minggu yang lalu Spanyol mencatat pengangguran yang tertinggi. Pemuda-pemudi yang tidak dapat kerjaan. Tidak ada income. Mencatat 42% dari seluruh penduduk yang usianya masa muda. Bayangkan sudah lulus universitas, tidak ada kerjaan. Lalu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulan, tidak ada income. Lalu sahabat dari mau makan, mau enak. Dari mana uang? Rampok, curi. Nah, negara yang pendidikan cukup tinggi menjadi negara-negara yang barbarian. Negara begini. Karena apa? Saya kasih tahu. Seluruhnya harus kita telusuri cuma satu sebab. Meninggalkan Tuhan. Europe is finished. Europe is finished. Saya mendengar kalimat ini 2 kali dari mulut seorang doktor profesor dari Reform Seminary in United States. Namanya Dr. Kistemaker. Dia bilang, Stephen, Europe is finished. Setiap kalimat yang peka saya dengar, saya tidak akan lupa. Kalau engkau bicara ngomong berapa kalimat, lalu ketawa-ketawa selesai. Tapi bagi saya kalau ada satu kalimat yang penting, saya akan masuk. Lalu saya masuk memori saya. Saya tidak akan lupa sampai selama-lamanya. Lalu saya ingat siapa yang ngomong, kapan, di mana. Kalau saya melihat sesuatu yang lain sama yang lain, langsung saya dengan kepekaan mengambil, mensimpan di data bank saya. Lalu saya tidak lupa. Ini kebiasaan saya. Sehingga pada waktu saya perlu bicara, perlu khotbahkan sesuatu, tidak habis-habis dari data bank saya, bahan-bahan yang diberikan Tuhan kepada saya, muncul satu persatu. Saudara-saudara, apa itu kebangunan rohani? Mengapa kota perlu kebangunan rohani? Kenapa bukan penginjilan pribadi? Kenapa penginjilan massa? Nah, saudara-saudara, saya pada waktu muda sudah memikirkan sangat-sangat rumit dan sangat-sangat tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Why mass evangelization? Why revival meeting? Why it is not enough just to talk person to person in the personal evangelical evangelization? Why not? Saudara-saudara, mari kita melihat 2 kali nubuat Tuhan tentang satu kota besar namanya Nineveh. Tuhan berkata, Yunus, pergi ke kota Nineveh, beritakan kepada mereka dosa mereka sudah mencapai hadirat Tuhan. Tuhan akan turunkan malapetaka, menghancurkan, menggulingkan dan membakar habis kota itu. Yunus tidak mau pergi. Karena apa? Itu bangsa orang lain. Tidak ada hubungan sama saya. Saya kalau Batak, perhatikan Batak saja.
Kalau saya Toraja, pentingkan Toraja saja. Kalau saya Jawa, saya hanya memperhatikan Jawa saja. Kalau saya Cina, saya tidak peduli orang Madura. Kalau saya Madura, saya tidak peduli orang Ambon. Semua orang pentingkan bangsa sendiri. Maka Yunus menganggap nothing to do with my nation. That is another nation, another country. Niniwe, biar dia mati. Apa hubungan dengan saya? Saya orang Yahudi. Dia pergi ke kota lain, naik kapal. Dan saya tidak usah cerita. Tuhan suruh ikan besar telan dia. Baru dia bertobat. Baru pergi mengabar Injil. Saudara-saudara. Dia berkata, bertobatlah kamu. Karena kecelakaan akan tiba. Binasalah kamu. Tuhan marah kepada kamu. Mereka tidak sadar. Ternyata dia seorang penginjil yang besar kuasanya. Satu kali khotbah. Dari raja sampai rakyat. Semua bertobat. Billy Graham tidak pernah melakukan itu. Johnson tidak pernah melakukan itu. George Whitefield tidak pernah mencapai itu. Paulus belum pernah meraih itu. Itu Petrus, Yohanes, tidak pernah ada seorang penginjil yang pernah berbuah secepat, seluas, sebanyak, setuntas itu. Baru khotbah 1 hari dari raja di Niniwe sampai rakyat jelata. Semua bertobat. Ini penginjil yang paling sukses. Kalau saudara tanya, who got the most audience in the history of evangelization? I will say you, surely Billy Graham. Tidak ada orang dalam hidup selama berapa puluh tahun meraih pendengar lebih banyak daripada Billy Graham. Tapi kalau engkau tanya, who is a long-lasting endurance evangelist, most successful in endurance? Saya mengatakan no. Karena no berkhotbah 120 tahun tidak pernah kecewa. Akhirnya cuma dapat 8 orang. Jadi pengkhotbah yang paling banyak pendengar Billy Graham. Pengkhotbah yang paling sabar dan tekun dengan umur yang panjang itu no. Kalau saya tanya lagi, who is the most successful evangelist in the history of mankind? Within one day he make conversion for the whole country. Noah. Ini adalah yaitu Yunus. Yunus menjadi pengkhotbah yang paling sukses dari saudara-saudara. Sesudah itu dia tidak senang, dia tidak rela. Maka dia setelah melihat Tuhan tidak jadi menurunkan api untuk menghanguskan kota Niniwe, Tuhan tidak jadi menurunkan malapetaka untuk menghanyutkan kota itu, maka dia mulai jengkel kepada Tuhan. Nah, ini penginjil yang hatinya jahat. Masa ada orang bertobat yang marah? Itu kau bertobat? Bertobatlah kamu. Dia bertobat. Ya jangan bertobat dong. Supaya lu mati aja dong. Karena saya benci kamu. Kamu mesti dihukum. Itu penginjil gendeng. Tapi waktu saya belajar sekolah teologi ditanya, profet yang mana yang kau paling kagum? Saya jawab, saya paling senang Yunus. Guru heran. Bukan Yesaya, bukan Yeremia, bukan Hezekiel. Stephen Tong selalu pikir berlainan sama orang lain. Jangan anggap saya, mengukur saya pakai ukuran biasa. Karena saya orang yang aneh. Selalu lain sama orang lain. Lalu ditanya, kenapa you paling suka Yunus? Saya bilang, Yunus adalah nabi yang paling jujur. Akibat kejujuran dia adalah dia menulis semua kelemahan sendiri untuk ditertawakan oleh setiap zaman. Maka saya paling hormat Yunus. Kita paling suka bikin muka yang bagus di tempat banyak orang. Kalau marah di kamar, kalau di luar ramah, kita pura-pura sudah berapa lama. Lalu orang kira kita orang saleh. Kita tidak pernah memperkenalkan kepada orang lain berapa busuk kita. Tetapi Yunus, nabi yang jujur. Dia bagaimana lari, bagaimana tidak taat. Dia bagaimana berbantah dengan Tuhan Allah. Semua dicatat. Supaya dihina, ditertawakan oleh setiap orang yang baca buku Yunus setiap zaman. So I appreciate him so much. The most respected prophet in the Bible. I consider Yunus. Nah, ini cara saya menangani dengan problem yang lain sama orang lain. Saudara-saudara,
Saya tidak takut orang berdosa, berzina, atau tidak takut sama Tuhan. Saya takut dia tidak bertobat. Saya takut orang yang tidak pernah berbuat jahat di gereja baik-baik, tapi seumur hidup belum pernah sungguh-sungguh bertobat. Anak terhilang yang pulang mengatakan, aku tidak layak menjadi anakmu. Itu dijadikan anak. Anak yang tidak pernah terhilang, itu terhilang di dalam rumah. Tidak pernah mengerti cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara. Lalu Yunus berdebat dengan Allah, bergumul dengan Tuhan Allah. Akhirnya selesai kalimat terakhir Tuhan bilang. Jadi sebatang pohon yang kau tidak tanam, akhirnya bisa menjadi penudung untuk matahari yang panas terik. Sehingga engkau mendapat AC di bawahnya. Itu saya singkirkan, engkau marah. Engkau sedih. Apakah aku tidak sedih melihat 120.000 anak-anak kecil di kota ini binasa. Yang tidak bisa membedakan tangan-tangan dan tangan kiri. Stop. Buku itu berhenti di situ. Nabi Yunus tidak ada kalimat lain lagi untuk ditertawakan terus menerus. Karena dia kurang ajar sama Tuhan. Dia berdebat sama Tuhan. Bolehkah engkau berdebat dengan saya? Marah sama saya seperti ini? Kalau seorang ayah sudah bicara sama anak, bolehkah engkau marah sama saya seperti ini? You mesti nangis, mesti diam. Karena dia membesarkan kamu. Jikalau Allah sudah berkata, bolehkah engkau marah seperti ini dengan saya? Yunus mengatakan, saya marah sampai mati pun. Itu harus. Kurang ajar paling besar ini. Tapi dia paling jujur. Dia tulis dia berapa kurang ajar sama Tuhan. Mengaku semua. Akhirnya membiarkan seluruh dunia mentertawakan dia. Dan di dalam buku kitab suci tidak ada nabi lebih jujur dari dia. Sekarang kita kembali kepada ceritanya. Niniwe diampuni, seluruh Niniwe diperbarui oleh Tuhan. Tetapi 150 tahun kemudian seorang nabi bicara tentang Niniwe. Saudara tahu tidak di Alkitab cuma 2 nabi bicara tentang Niniwe? Satu Yunus, satu lagi siapa? Siapa? Orang Kristen yang tidak tahu malu, tidak baca kitab suci. Sebenarnya bilang saya Kristen. Tapi semua yang penting semua tidak tahu. Nabi Nahum. 150 tahun kemudian Tuhan berkata kepada Nahum. Tulis. Beri nubuat. Niniwe akan saya tumpaskan. Dan lenyapkan. Binasakan dia. Sampai selama-lamanya tidak ada orang mengingat lagi. Saya sangat sedih kalau membandingkan kedua nabi. At the time of Yunus, at the time of Nahum, totally different. Tell them, repent. I will regret and not giving my punishment to you. I will give mercy on you. Tetapi 150 tahun kemudian, Tuhan berkata melalui Nabi Nahum, beritahu kepada Niniwe, saya tidak akan mengampuni dia. Saya akan membinasakan mereka. Saya akan mentumpaskan kota ini. Sehingga sampai selama-lamanya tidak ada orang lagi mengingat kota Niniwe. Hal itu sudah dinubuatkan kira-kira 2.500 tahun yang lalu. 25 abad kemudian saya tanya. Kita mengetahui New York, London, Paris, Bern. Kita tahu itu namanya Geneva. Kita tahu namanya Frankfurt, Berlin, Moskow, Leningrad, Beijing. Kita tidak ada orang pernah ke Niniwe kan? Adakah turis? Saya pulang dari Niniwe. Adakah? Karena apa? Karena firman Tuhan. Saya akan mentumpas. Saya akan membinasakan Niniwe. Dan dia akan terlupa oleh manusia untuk selama-lamanya. Jangan main-main sama Tuhan. Lalu engkau tanya, Pak Tong, hari ini reli doa, apa hubungan dengan 2 kali nubuat tentang Niniwe? Yaitu, Niniwe yang sudah bertobat, tidak memberitakan Injil kepada anak keturunan di kota itu. Maka 150 tahun, Tuhan tidak lagi kasih kesempatan. Saya berceramah di Taipei mengenai selama 100 tahun. 1900.
sampai 2000 di Eropa kehilangan kesempatan 4 kali. Anggaplah 25 tahun satu generasi modern. Kalau zaman kuno 40 tahun satu generasi. 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun. 4 kali 25 tahun, satu abad hilang. Abad 19 sampai abad 20, 100 tahun. Abad 20 sampai abad 21, 100 tahun. Pada abad ke-19, Inggris mengalami kebangunan rohani yang paling dahsyat. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, Robert Raikes. Ini semua raksasa-raksasa yang tidak tahu siang, tidak tahu malam, sambil naik kuda keliling kota-kota, khotbah. Saya baca buku daripada John Wesley, saya menangis. Aku berkhotbah setiap tahun 1000 kali. Sekarang saya cuma 500 kali. 200 tahun yang lalu ada seorang namanya John Wesley dengan kawannya George Whitefield. Mereka berkhotbah setiap tahun 1000 kali berturut-turut 40 tahun. Bayangkan 40.000 kali khotbah. Saya sudah khotbah 54 tahun lebih. Baru khotbah 32.000 kali. Mereka berkhotbah. Dan waktu mereka berkhotbah tidak ada mikrofon. Tidak ada amplification. Tidak ada speaker. Mereka berteriak, harus cari tempat di mana angin datang. Di mana slope daripada gunung lebih cocok ada akustik. Itu semua orang mempunyai bijaksana luar biasa. So they're naturally gifted to be the acoustic specialist. Mereka mencari tempat-tempat, dan Whitefield pernah berkhotbah kepada paling banyak satu kali, yaitu 80.000 orang. Tidak ada speaker. Saya kalau lihat ya, anak-anak sekolah teologi, dalam satu kelas yang kecil, cuma 5 orang pakai speaker. Saya ingin tempeling dia. Benar. Zaman Yesus tidak ada speaker. Sekarang kita apa? Kita sudah dimanja, sudah dirusak. Lalu kalau ngomong suara kecil, harap orang dengar. Bukan dengar. Bagaimana mungkin bisa bertobat kalau engkau mendengar, engkau bicaranya sama sekali tidak ada beban sama sekali. Saya sangat menghargai orang mempunyai api, mempunyai beban, mempunyai penginjilan. Dan orang-orang itu harus dicari satu persatu. Bikin mereka menjadi satu serdadu modern. Untuk mengembalikan dunia kembali kepada rencana Allah yang asli. Saudara-saudara, Niniwe sudah berkati, sudah. Niniwe sudah bertobat, sudah. Niniwe sudah tidak dijatuhkan hukuman, sudah. Dan sudah itu berhenti. Lalu anaknya tidak ke gereja, cucunya tidak kenal Tuhan. Cucu-cucu buyut-buyutnya semua berdansa, berjudi, berdosa, berzina, semua. Nah, 150 tahun lagi Tuhan geleng kepala, sudah hancurkan kota ini. Sudah itulah sebab kita harus berkhotbah di kota besar, mass evangelism. Kita harus berani membuat kebangunan rohani besar-besaran. Gampang tidak? Tidak. Sekarang saya ingin nangis karena orang yang bisa berkhotbah secara massal, bisa memimpin kebangunan rohani yang besar. Di dunia cuma sisa beberapa orang saja. Billy Graham sudah 90 lebih. Sudah tidak mungkin pimpin lagi. Louis Palau sudah kompromi. Dan banyak yang lain sudah satu-satu jatuh. Siapa masih bisa memimpin kebangunan rohani untuk puluhan ribu orang? Itu terlalu langka. Tetapi kalau tidak begini, kita terlambat. Menginjili seorang demi seorang lambat. Dan di dalam kota tidak ada dampak sesuatu kekuatan massa yang datang kepada Tuhan. Bayangkan kalau di dalam Bung Karno ada 50.000 orang hadir. Waktu mereka berdoa kepada Tuhan, orang yang masuk ke dalam ruangan stadion utama itu akan tergerak. 50,000 people are praying to God. God must be true.
So many people are crying on His name. Manusia menyeru nama Tuhan. Manusia memuji kepada Tuhan. Puluhan ribu orang. Ini menjadi satu kesaksian kekristenan. Saudara-saudara, mass evangelism cannot be replaced. Penginjilan massa tidak bisa diganti atau diberikan tempat dengan penginjilan yang lain. Mass evangelism has its own position in the church history. Itulah sebab dari zaman Musa, daripada Miriam, daripada zaman Daud, zaman Elias, dari zaman Yohanes Pembaptis, dari zaman Yesus, dari zaman seterusnya sampai John Wesley, T.L. Moody, John Sung, George Whitefield, semua mengadakan mass evangelization sesuai dengan Alkitab. Waktu saya umur 30, saya pertama kali sampai di Hong Kong. You mau apa di sini? Oh, saya mau pimpin kebangunan rohani di sini. You tidak tahu, zaman kebangunan rohani sudah tidak ada. Berapa puluh tahun yang lalu perlu. Sekarang manusia tidak perlu lagi kebangunan rohani. Tahu tidak? Yang paling terkenal dua orang di Hong Kong. Satu Timothy Chow, satu lagi Andrew G. Sudah laku. Kebaktian-kebaktian mereka hanya dihadiri oleh 200 orang. Engkau dari Indonesia mau apa? Engkau Stephen Tong. Tidak pernah lihat bukumu. Tidak pernah melihat karya apa yang penting daripada kamu. Tidak pernah dengan namamu. Engkau kira engkau di Hong Kong mau apa? Makan nasi. Oh, seorang tua-tua mengatakan, Andrew G kenapa yang mengenalkan seorang namanya Stephen Tong datang ke sini bikin KKR? Siapa mau dengar? Tidak pernah kenal kok. Tidak ada riwayatnya, tidak ada perkenalan, tidak ada bukunya, tidak pernah orang tahu. Hong Kong itu publishing house begitu banyak. Setiap tahun puluhan ribu buku Kristen yang dicetak. Tidak ada satu namanya Stephen Tong yang tulis. Ini anak muda belum umur 30. Mau apa di sini? Mau makan nasi di sini. Mungkin dia suka ke Hong Kong karena engkau tahu kalau Hong Kong itu memang restorannya enak-enak. Sudah kasih makan, lalu suruh dia pulang Indonesia. Saya dengar kalimat sedih sekali. Saya sudah pimpin kebangunan rohani di Manado. 22 ribu orang yang ikut satu malam. Saya umur 26 sudah khotbah di Minahasa. 5 ribu, 6 ribu, 16 ribu orang. Saya sudah khotbah di banyak kota, di tempat-tempat di Indonesia. Ribuan orang datang. Sekarang di Hong Kong diperlakukan seperti itu. Saya bilang, Tuhan ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Saya terus, I go my way. Saya waktu itu umur 29,5. Lalu saya khotbah malam pertama. Gereja penuh sesak. Sampai tempat jalan. Semua duduk orang. Sampai di pinggir saya tak bisa goyang. Karena semua manusia. Tua-tua itu mengatakan, dari mana orang ini ya? Ini Stephen Tong tak pernah terkenal. Kok bisa begitu banyak orang datang? Saudara tahu apa sebab? Saya sudah khotbah di Vienna, saya khotbah di Berlin, dan mereka telepon. Kalau Stephen Tong ke Hong Kong, jangan engkau lalaikan, mesti pergi. Orang Hong Kong dengar. Tua-tuanya tidak tahu. Yang tahu yang muda-muda, yang tua-tua pikun tidak tahu semua. Lalu saya pergi lagi ke Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, semua Hsinchu, Miaoli, 26 kota di Taiwan saya sapu habis. Di dalam 2 bulan saya khotbah 262 kali di Taiwan. Semua yang sudah dengar khotbah telepon ke Hong Kong. Kalau Stephen Tong datang, jangan lupa mesti hadir. Maka pada waktu saya begitu malam pertama sudah penuh sesak. Dan orang-orang itu sudah dengar khotbah saya satu malam. Beritahu kabar temannya, kawannya. Hari kedua beludak. Hari ketiga tidak bisa tampung sampai di jalan. Lalu saya ganti gereja. Di dalam 26 hari saya khotbah 65 kali di Hong Kong. Dan gereja daripada 300 orang ganti sampai 1.800 orang. Tetap penuh. Orang ini baru umur 30. Luar biasa ya. Kalau begini Tuhan sudah membangkitkan nabi baru. Sudah 10 tahun Hong Kong tidak KKR besar seperti ini. Ini orang tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak tahu namanya siapa dari Indonesia. Bawa apa di sini? Mau makan siomay yang enak atau mau makan pangsit yang enak terkenal di Hong Kong?
Tidak, saya tidak niat makan. Saya tidak mau. Dibajak main tidak, pergi tur tidak, pergi lihat tamasya, tempat tamasya tidak. Pokoknya khotbah 1 hari 5 kali, 3 kali, paling sedikit 2 kali. 26 hari saya khotbah 65 kali. Puluhan ribu orang dengan firman Tuhan. Lalu saya naik kapal terang, pulang. Saudara-saudara, mulai hari itu, maka Hong Kong buka pintu, Taiwan buka pintu, Singapura buka pintu, Bangkok buka pintu. Saya terus menjelajah. Selain di kota-kota di Jakarta, di kota-kota yang banyak. Setelah mereka bertobat, mereka hidup baru. Mereka tidak lagi judi. Mereka tidak lagi mabuk. Mereka tidak lagi bahkan merokok. Mereka tidak lagi berzina. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang duniawi, menjadi orang Kristen yang baik. Gereja bertumbuh, orang Kristen bertambah-tambah. Saudara-saudara, jikalau hari ini seluruh Jakarta sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengabari Injil, sehingga anak kita mulai melupakan Tuhan, cucu kita tidak lagi ke gereja, cucu punya anak kita itu mulai menjadi ateis, cucu punya cucu mulai melawan Tuhan. 150 tahun kemudian Tuhan berkata, hancurkan kota Jakarta. Tumpaskan kota Jakarta. Karena saya akan membinasakan sehingga kota ini tidak diingat lagi. Karena apa? Karena tidak ada penerus. Saya ngomong gini saudara tidak sadar. Tapi saya sudah gelisah. Sudah umur 70 lebih. Siapa penerus? 54 tahun yang lalu saya waktu bikin KKR di sini sana. Waktu itu di dunia bahasa Tionghoa masih ada 6-7 orang bisa khotbah sini sana. 54 tahun kemudian, tahun 2011, saya akan memimpin KKR di beberapa kota. Salah satu di Jakarta, salah satu di Chicago. Lalu saya tanya, tahun ini orang yang berdarah Tionghoa, yang berkhotbah untuk KKR besar, yang bisa bahasa Indonesia, yang bisa Mandarin, yang masih keliling dunia di mana? Jawaban adalah sisa saya sendiri. Kesedihan saya, you tidak tahu. You cuma meraba-raba hal yang kecil-kecil. Saya tidak. Saya melihat arah ke depan. Tuhan bagaimana? Karena Nineveh sudah bertobat. Tuhan sudah ampuni. 150 tahun kemudian Tuhan tumpas, binasakan. Lalu 2500 tahun sampai sekarang tidak ada Nineveh lagi. Apakah ini satu permainan? Tidak. Ini satu hal yang terlalu serius. If not continue evangelization to our youngsters, history will prove we close our era. Kalau kita tidak menginjili terus orang yang lebih muda dari kita, sejarah akan membuktikan kita menutup zaman kita. Saudara-saudara, itulah sebab Eropa di 100 tahun, setiap 25 tahun, kurang 1 orang. Teolog banyak, doktor teologi, akademik, pintar, itu banyak. Kurang penginjil yang berkuasa. Europe didn't have the powerful evangelist in every 25 years. Not even one in the history. Maka 4 kali 25 tahun lewat. Sekarang Eropa jadi tempat seperti ini. London seperti tempatnya bangsat-bangsat. Rumah yang sudah company 153 tahun yang terkenal di dunia. Dibakar hangus satu persatu. Kalau engkau pergi dengan bawa kamera mengfoto semua puing-puing yang tersisa, engkau tidak sadar. Engkau kira itu Irak. Engkau kira itu tempat daripada orang Taliban. Engkau tidak sadar itu adalah tempat di mana Cambridge, Oxford, University of London, Manchester, Sheffield yang begitu gengsi kebudayaan, begitu tinggi pendidikan, akhirnya menjadi masyarakat seperti ini. Saudara-saudara, satu-satunya sebab manusia meninggalkan Tuhan, manusia meninggalkan Yesus Kristus. Itu sebab
kita minta Tuhan beri cahaya Injil ke kota Jakarta. Beri sekali lagi kuasa keselamatan ke kota Jakarta. Melalui tempat yang paling besar yang bisa menampung orang di seluruh Jakarta, yang bisa menampung orang paling banyak, yaitu Monas dan Senayan. Dan kita tidak dapat izin di Monas, kita boleh mengadakan di Senayan. Mari kita berdoa supaya puluhan ribu orang datang dengan telinga yang terbuka oleh Roh Kudus, dengan hati yang terbuka oleh Roh Kudus, dengan mata rohani yang tercelik oleh Roh Kudus, melihat cahaya dari surga, mendengar suara dari takhta Tuhan, yang menerima firman daripada kitab suci. Karena Tuhan berkata, pada hari akhir manusia lapar bukan karena tidak ada roti, manusia haus bukan karena tidak ada air, tapi karena tidak ada firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini apakah yang menarik engkau ke sini? Apa yang bisa memuaskan hatimu kecuali firman Tuhan? Kalau hari ini saya berpitato mengenai komunisme, mengenai Sunyat Senisme, mengenai demokrasi, mengenai apapun, saudara pasti bosan. Tapi saya mengatakan firman Tuhan, mau tidak mau engkau terpaku matanya mendengar, hatimu terharu, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan, firman yang menggugah, firman Tuhan, firman yang membangunkan kita. Pada waktu kita masih mati diam dosa, dia membangkitkan kita dan menduduki kita bersama dengan Kristus di surga. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya berbicara, siapakah boleh mengabarkan Injil? Who is able to evangelize? Jangan kira engkau beli traktat, engkau belajar, ikut akan sedikit itu seminar, lalu engkau sudah bisa menjadi penginjil. Itu adalah penginjil rutin, penginjil yang dijadikan oleh cara manusia. Saya berkata kepada saudara, engkau bisa mengabari Injil, engkau bisa menjadi penginjil dengan beberapa syarat. Pertama, engkau pernah mengalami kuasa Injil. Who can be the evangelist? Who can evangelize others? The first condition, you had already experienced the power of the gospel. Alkitab berkata, Paulus memberikan proklamasi, aku tidak malu karena Injil. Sebab Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan setiap orang yang akan percaya kepada dia. I will not be ashamed because of the gospel, because the gospel is the power of God to save those who believe. Saudara-saudara, istilah power of God, bahasa Greka di situ adalah dinamit, berarti seperti satu peledak yang besar sekali dari Tuhan. Injil adalah peledak dinamit dari Tuhan untuk menyelamatkan orang yang mau percaya kepada dia. Karena kuasa ini begitu besar, maka saya tidak rasa malu mengabar Injil. Saudara ketemu orang Islam, berani mengabar? Engkau berjumpa dengan orang Taoisme, berani ngomong tentang Yesus? Engkau ketemu orang Konghucu, engkau tidak sungkan mengabarkan Injil? Berani tidak? Paulus mengatakan, saya berani, saya tidak malu, karena di sini ada kuasa. Artinya tidak ada kuasa seperti itu di sistem agama yang lain. Tidak ada kuasa seperti itu yang berkhasiat menyelamatkan. Tidak ada kuasa seperti itu yang mempertobatkan dan memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. This is the power of God to reconcile the sinners with their Creator, to redeem them and to forgive their sins. This is the saving power of God. Saudara-saudara, jika engkau tidak pernah mengalami Injil, tidak pernah mengalami kuasa Injil, engkau susah menjadi penginjil. Sudah pernah mengalami? Saya mengalami kuasa Injil. Saya diselamatkan oleh Tuhan dari ateisme, materialisme, komunisme, evolusionisme, semua ajaran-ajaran melawan Kristen. Dulu saya hafal satu persatu, saya cengkeram, saya pegang sebagai pedoman hidup saya. Dan pada waktu saya bertobat, satu persatu dipeleteri oleh Roh Kudus, satu-satu dihancurkan. Dan saya akhirnya mengalami kuasa Injil.
Saya bertobat. Saya minta pengampunan dosa dari Tuhan. Saya diberikan hidup yang baru. Setelah saya bertobat, mendapat hidup yang baru, saya pakai uang 20% dari penghasilan aku. Waktu itu umur 17 lebih. Dan saat itu honorku lebih besar dari pendeta terbesar di gereja terbesar di kota Surabaya. Umur 17. Saya punya honor begitu besar. Dan saya dengan 20% beli traktat. Ribuan traktat saya bagi satu persatu di tengah jalan. Satu persatu memperkenalkan Kristus. Silakan terima Yesus Kristus. Silakan kita orang berdosa pergi diselamatkan. Apa itu? Ini Injil. Apa itu Injil? Yesus mati bagimu. Bagaimana digertak saya tidak takut. Bagaimana dipermalukan saya maju terus. Saya di pintu sekolah. Saya di pinggir jalan. Di stand plat bus, di rumah sakit, mengabar ke Injil, satu kamar. Saya di dalam berapa bulan, saya bagi traktat 5.000 traktat, menginjili 5.000 orang. Dan umur 17 mulai, saya menjadi orang yang mengabar Injil. Kenapa? Kenapa engkau mengabar Injil? Saya cuma satu jawaban. Karena saya sudah mengalami kuasa Injil. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya tidak kerjakan itu. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak bisa melakukan yang sama. Karena pengalaman itu penting sekali. To be saved, in order to save. To be called, in order to call. To be redeemed, in order to redeem others through Jesus Christ. Kita dipanggil untuk memanggil. Kita diberikan keselamatan untuk menyelamatkan orang lain. Kita ditebus supaya kita boleh memberikan penebusan Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena pengalaman itu sudah ada. Ingat, Tuhan tidak pakai malaikat mengabar Injil. Karena malaikat tidak ada pengalaman. Malaikat lebih fasih? Pasti. Malaikat lebih bagus? Pasti. Malaikat mempunyai suara lebih merdu? Pasti. Malaikat mempunyai cahaya lebih mulia? Pasti. Malaikat lebih menarik? Pasti. Kalau engkau yang khotbah dilihat manusia biasa, tidak tertarik. Tapi kalau malaikat yang datang mengabari Injil, pasti puluhan ribu langsung dekati dia, menggelelengi tata kemuliaan Allah yang dipancarkan melalui malaikat-malaikat itu. Tapi Tuhan mengatakan, no, I'm not going to send you. I'm not going to use you. But you never experience my salvation. Malaikat tidak pernah mengalami keselamatan, tidak pernah mengalami pengampunan, tidak pernah mengalami segala pengalaman-pengalaman yang indah di dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Kristus. So I'm not going to use you. Saya tidak akan pakai engkau. Lalu Tuhan pakai siapa? I'm using the sinners who have been saved. Saya akan memakai orang berdosa yang sudah diselamatkan. Karena mereka sudah mengalami. Saudara-saudara, saya melihat seorang pemuda yang mengabar Injil. Waktu dia bicara tentang dia diampuni oleh Tuhan. Langsung matanya merah, air mata mengalir. Saya memperhatikan dia. Dia penuh ucap syukur. Dan berkata, kenapa orang seperti saya, Tuhan masih mau menyelamatkan saya. Maka saya tahu, karena ucap syukur yang sungguh-sungguh. Perasaan anugerah Tuhan yang begitu segar. Membuat kesaksian anak itu sangat berbuah, berkuasa. Karena pengalaman. Ini poin pertama. God use you. God use me. Because we have the experience. Kita ada pengalaman diselamatkan. Kita ada pengalaman diampuni. Kita ada pengalaman darah Kristus membersihkan hati kita. Sehingga kita sekarang waktu mengutarakan itu lagi kepada orang lain. Kita mengutarakan sesuatu yang hidup. You are not telling a story. You are not conveying just a theory. Engkau bukan memberikan sesuatu teori atau cerita yang disampaikan. You are presenting your own experience. You already obtain the salvation. You obtain the forgiveness. You obtain the redemption personally from Jesus Christ. And when you present it with your life. You present it freshly.
Untuk engkau mempaparkan anugerah Tuhan, memberitakan Injil. Engkau memberitakan dengan kesegaran, segar. Sesuatu yang baru sekali. Sama-sama nasi yang segar, sama-sama ikan yang segar membuat kita bangun. Yang basi bikin orang muak. Saudara-saudara, kenapa gereja-gereja mengabar Injil tidak berkuasa? Karena semua sudah basi. Semua sudah rusak, bikin orang muak. Tetapi kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh segar, memberitakan Injil, Yesus mengampuni saya, Yesus telah mengambil segala dosaku, memberikan hidup baru kepadaku, dengan air mata, dengan kesadaran, dengan sungguh-sungguh pengalaman, maka bukan bikin orang muak, bikin orang nangis, bikin orang rindu, bikin orang terharu, bikin orang buka hati untuk menerima Injil. Experience. Kedua, engkau selain mengalami Injil, engkau mengenal Injil. Apa arti mengenal Injil? You should recognize, you should know about the power and the gospel. Saudara-saudara, yang mengalami Injil tidak tentu sudah mengerti Injil. Yang mengerti Injil tidak tentu mengalami Injil. Kalau engkau masuk sekolah teologi dan belajar Injil adalah ini. Putirnya semua diingat, ujian semua dibalikkan kepada kertas. Engkau dapat angka 80. Tapi itu adalah the knowledge about the gospel, but not necessary is the understanding of the gospel within your heart. Baru seorang mengatakan, saya mempelajari firman Tuhan semua taruh di otak. Tapi Tuhan berkata, simpan firmanku di dalam hati. Itulah sebab saya gagal. Karena saya cuma di otak, tidak di dalam hati. Ini penting sekali. Sudah mengalami Injil, mengetahui Injil. Mengetahui Injil dengan mempelajari. Mempelajari bukan hanya menghafal di otak. Mempelajari, membuka hati. Biar firman Tuhan itu menyinari engkau. Firman Tuhan merubah engkau. Dan firman Tuhan memenuhi engkau. Baru keluar dari hatimu. Itu menjadi pengetahuan yang hidup. Saudara-saudara, menjadi pengetahuan yang hidup. The living knowledge. Living knowledge. Pada waktu saya masih muda, orang Semarang mengatakan, dengar Stephen Tong, matanya terpaku, tidak bisa putar lagi ke tempat lain. Sampai selesai dia khotbah, baru kita sadar, oh sudah selesai. Mereka ngomong apa saya tidak tahu. Tapi saya minta sesuatu di hadapan Tuhan. Biar pendengarku tidak pikir yang lain, kecuali memikirkan apa yang saya khotbahkan. Sejak umur 17, saya berdoa, tidak ada satu pendengarku yang pikirannya pikir lain waktu firmanmu dikhotbahkan. Dan doa itu sampai hari ini. When I preach, I want everybody think what I'm preaching. I want everybody meditate what I'm saying to them. Dan tidak mengizinkan mereka pikir sini, pikir sana, lihat kanan, lihat kiri. Dan Tuhan memberkati saya sampai sekarang. Pendengarku berapa puluh ribu, semua tentang mendengar. Saya pernah satu malam berkhotbah kepada 65.000 orang. Saudara, di football stadium. Dan tidak ada orang jalan-jalan. Semua tenang mendengar. Karena apa? Jikalau mereka tidak dengar, bagaimana mereka bisa beriman? Nah, ini Alkitab. How can they believe if they don't hear? Maka saya minta semua hamba Tuhan di bawah saya belajar. Kalau engkau berdiri minta Tuhan kuasa untuk kamu mentenangkan setiap orang. Dan biar mereka semua mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak ada satu yang bisa menimbulkan iman. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau memberi kepada mereka pendengaran, mereka sendiri mengerti tidak? Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan, engkau tidak mengerti apa yang menjadi kuasa Injil, lalu engkau memberitakan hanya memberikan pengetahuan secara datar saja, itu akan menambah kecongkakan mereka, tidak menambah kerendahan hati mereka. Tapi kalau pengetahuan yang engkau miliki tentang firman, ada pengetahuan yang hidup, the living knowledge. The living knowledge will cause people to be more humble, and humble. Mengakibatkan manusia makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati. Mengapa ada orang sekolah teologi jadi sombong? Karena mempunyai pengetahuan yang mati, bukan pengetahuan yang hidup. Kenapa ada orang makin pintar, makin hebat, makin mengetahui segala sesuatu, makin rendah hati?
Karena they get the living speech, the living knowledge of the word of God. Saudara-saudara, mari kita semua mengalami Injil. Kedua, mari kita semua mengenal Injil. Kalau sudah mengalami Injil, boleh jadi evangelis. Kalau sudah mengenal Injil, boleh beritakan Injil. Ketiga, kita semua selain mengalami, selain mengetahui, kita beriman di dalam Injil. Injil selain diketahui, kita harus mempunyai iman yang kuat. I believe this is power of God. Saudara-saudara, sebagai pengkhotbah, kalau saya tidak percaya apa yang saya katakan, saya tidak ada kuasa. Kalau saya mengatakan kalimat yang pasti, percaya kepada Yesus, engkau pasti diselamatkan. Kalimat itu keluar dari mulut saya, hati saya mengatakan masa pasti diselamatkan. Kalau saya goncang dalam jiwa, maka tidak ada kekuatan di dalam perkataan saya. Nah, sekarang begitu banyak gereja sudah tidak ada iman. Gereja Anglikan sedang mau memvote boleh menerima homoseksual sebagai legalisir di dalam gereja dan ditabiskan jadi pendeta atau tidak. Sekarang Eropa lagi perang. The Church of Scotland lagi perang. Dan banyak pendeta yang sudah mau keluar dari sinode. Karena mereka sekarang sudah diisi dengan banyak pendeta yang tidak lagi setia kepada Alkitab. Maksudnya tidak beriman yang sejati. Saudara-saudara, hanya mereka yang mempunyai deep conviction with the absolute belief in God, they will preach very loudly with the power of God. Hanya mereka yang beriman yang sejati, mereka berkhotbah dan setiap kalimat penuh dengan semangat kepastian. Saudara-saudara, kenapa dengar khotbah orang-orang tertentu ngawang-ngawang, tidak ada rasa apa-apa dan tidak tersentuh? Kenapa dengar khotbah seorang hamba Tuhan yang berkuasa luar biasa, setiap kalimat menggetarkan kita, setiap kalimat memberi akar kepada kita, setiap kalimat mentegakkan arah kita, dan setiap kalimat memberikan kepada kita arah yang benar. Karena the deep conviction in faith, iman. Saudara-saudara, kalau engkau sungguh-sungguh percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan, pasti engkau berani mengatakan kepada orang lain dengan kepastian. Jika engkau sendiri ragu-ragu, engkau sendiri tidak mungkin, tidak percaya, maka tidak ada kemungkinan dari mulutmu keluar kalimat yang tegas untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Berapa banyak imanmu kepada Tuhan? Berapa banyak pengenalanmu kepada Injil? Berapa banyak pengalaman engkau sudah mengalami Injil? Ini semua kait satu dengan lain. Tidak bisa loss. Tidak bisa kompromi. Engkau berpengalaman. Engkau berpengertian. Engkau beriman kepercayaan. Dan selain itu, engkau sungguh-sungguh hidup berstandarkan Injil. To live in accordance with the belief of the gospel. Saudara-saudara, kalau Injil itu benar, dan saya memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, biar saya sendiri hidup di dalam kuasa Injil. Hidup sesuai dengan Injil. Hidup sesuai dengan firman. Menjadikan kekuatan pekabaran Injil yang luar biasa. Saudara-saudara, jikalau engkau sendiri tidak melakukan, hidupnya tidak sesuai dengan Injil, dan engkau beritakan Injil, engkau akan seperti gong yang berbunyi. Engkau seperti sesuatu suara yang kosong saja. Saudara-saudara, apa yang saya katakan, saya imani. Apa yang saya betul-betul imani, saya jalankan. Itu menjadi kekuatan luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Satu kali saya berada di tengah-tengah salju, ikut satu kebaktian, lalu karena saya mau ikut kebaktian yang lain, maka saya cepat keluar, lalu sesudah itu saya naik mobil ke kota lain. Saljunya berat sekali, sudah tebal lebih dari 60 cm. Itu mobil sulit jalan, sulit sekali, kadang-kadang licin sekali. Waktu saya keluar dari gereja itu, seorang tua mengatakan, "Are you a Christian?" Di Kanada. Ya, ini di kota Montreal. Saya bilang, "Yes, I am a Christian." "You already believe in Jesus?" Saya bilang, "Already." Dia tak tahu kalau saya Stephen Tong yang sudah terkenal. Ya.
Dia kira orang Asia belum Kristen begitu. You like this church? Saya menjawab, pretty much. I like this church. My pastor just preach. You listen to him? Saya bilang, yes. I just listen to a very great sermon. Dia bicara khotbah yang luar biasa bagusnya. Dan dia mengatakan, I love him so much. You know why? Saya menjawab, I don't know why. Lalu dia mengatakan, my pastor only speak every sentence that he himself believe 100%. Dia tidak akan mengatakan kalimat-kalimat yang dia tidak percaya sendiri. Dia hanya memberitakan setiap kalimat dengan iman kepercayaan dia sendiri. Dan dia lakukan. Maka dia pendeta yang baik. Saya lihat, oh inilah rahasia pendeta itu yang diketahui oleh orang tua ini. Orang tua itu kira-kira umur 84 penilaian saya. Sudah banyak real. Sudah banyak peta dunia di atas mukanya. Dan dia dengan umur 84 kira-kira. I like this pastor. Because he believed every sentence spoken out from his mouth. And he walked in the truth he believed. So when he speak, he is full of power. Wah, saya malam itu pikir terus. Ini rahasia seorang hamba Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kesempatan, ya, seperti banyak orang kita rindukan. Kita tidak mempunyai kesempatan dapat gelar tinggi di sekolah luar dan sebagainya. Ingat kalimat ini. Percaya dan jalankan setiap kalimat yang kau ucapkan. Lalu kuasa Tuhan akan menyertai engkau sebagai hambanya yang diurapi dan dipakai oleh dia. Saudara-saudara, bukan saja demikian, engkau mengalami Injil, engkau mengerti Injil, engkau beriman kepada Injil, engkau lakukan apa yang di dalam Injil, dan engkau memakai Injil untuk menjadi kuasa melepaskan jiwa dan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Dengan sesuatu delivering desire, saya mau membongkar, saya mau melepaskan, saya mau membawa orang lain kepada Tuhan. Jiwa yang mempunyai kedesakan seperti ini mengakibatkan engkau tak mungkin malas mengabari Injil. Saudara-saudara, mari kita kembali minta Tuhan api penginjilan. Memberikan kepada kita jiwa cinta kasih kepada orang yang tersesat. Memberikan kepada kita keberanian mendobrak dan mengundang orang kembali kepada Tuhan. Di dalam cinta kasih seperti itu, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam api seperti itu, kuasa Tuhan akan berada padamu. Saya ingin melihat pemuda-pemudi yang menyeratkan diri menjadi hamba Tuhan penuh kuasa. Waktu berbicara dengan berani, dengan bijaksana, dengan cinta kasih, dan dengan urapan kuasa Tuhan di atas diri. Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah sampai di sini. Dan saya akan minta Tuhan memberikan roh yang menolong manusia berdoa. Untuk mengarahkan doa kita kepada Tuhan. Demi kebaktian-kebaktian tanggal 8, 9, 10, 11 di Stadion Utama Bung Karno. Tempat yang besar di Jakarta ini. Kiranya sebelum itu kita membentuk tim-tim yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan prihatin, penuh dengan bijaksana untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Dan ratusan ribu didekati, mungkin puluhan ribu yang hadir di dalam kebaktian itu. Dan Tuhan bekerja besar-besaran tahun ini di Jakarta. Mari kita berdoa berterima kasih. Tuhan sekali melimpahkan anugerahnya kepada Jakarta lagi. Sehingga bulan Desember Tuhan kehendaki kita akan melihat banyak orang kembali kepada Tuhan. Melalui Injil yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kuasa keselamatan yang sudah disempurnakan oleh Kristus di atas kayu salib. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan bagi Jakarta yang indah ini. Juga berdoa kiranya malam ini Roh bekerja membantu, membawa kita
untuk bagaimana berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melihat di kota Jakarta ada satu kebaktian Mas Evangelis yang besar yang Tuhan turunkan kepada kami pada zaman ini. Kami berdoa kiranya Tuhan penuhilah tempat-tempat yang ada di Istora dengan anugerah-Mu, sehingga kami melihat berkat Tuhan begitu besar, anugerah Tuhan begitu luas, dan juga firman Tuhan begitu berkuasa untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau berkati kami, urapi kami. Engkau penuhi kami dan pakai kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Juga berkatilah kami pada malam ini, boleh mendapatkan roh yang menolong manusia berdoa dan memimpin kami di dalam menyeru kepada nama Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Di antara kita yang sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, angkat tangan, angkat tangan. Dan setelah kita nyanyi berapa kali, siapa yang rasa ada panggilan Tuhan hari ini, mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, berdoa dan taat kepada Tuhan. Kita menyanyi lebih pelan. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, arkinsanmu dengan Injil Kristus. Dekat jauh kau turut perintah-Mu, mudah atau susah, Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Lagi, utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak. Pakaiku sebagai alat-Mu, arkinsanmu dengan Injil Kristus. Dekat jauh kau turut perintah-Mu, mudah atau susah, Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Pria menyanyi, utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, berinsanmu dengan Injil Kristus. Semua dekat jauh ku turut perintah-Mu, mudah atau susah, Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Wanita menyanyi. Semua dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, mudah atau susah, Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Dengan suara lembut, utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu.
insanmu dengan Injil Kristus. Dekat jauh ku menurut perintahmu, mudah atau susah Tuhan jalanmu ku tempuh. Putus aku dalam misimu, Tuhan terimalah seruanku. Siapa berkata, Tuhan, kalau engkau mau pakai saya juga rela masuk ke dalam misimu, diutus oleh engkau menjadi alatmu memberitakan Injil supaya banyak jiwa kembali kepadamu. Pemuda-pemudi yang hari ini mau menyerahkan diri, mau diutus, mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan, berkata kepada Tuhan, di sini saya, terimalah saya menyerahkan diri. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara sekarang yang mau dipakai Tuhan menjadi hambanya. Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata, saya juga, jikalau orang lain engkau panggil, sekarang terimalah saya. Panggilanmu saya taat, panggillah saya. Pemuda-pemudi yang juga mau menyerahkan diri hari ini menjadi hambanya, dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi. Yang di atas, yang di belakang, yang di samping, yang di depan. Siapa saja. Sekarang saya memberikan panggilan terakhir yang berkata, malam ini saya mau diutus Tuhan mengabarkan Injil. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara yang hari ini rasa terpanggil dan mau diutus oleh Tuhan menjadi hambanya. Ini menjadi buah sulung di dalam KKR tahun ini. Sebelum kita memberitakan kepada orang lain, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita mentinggikan salib Kristus, kita pikul salib bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Sekarang saya minta para hadirin semua berterima kasih kepada Tuhan telah menuai sebagian orang yang pada malam ini menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menerima mereka, Tuhan memberi kepenuhan Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi hamba Tuhan yang boleh diutus oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk penuaian yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami pada malam ini. Kami berterima kasih untuk semua pemuda-pemudi yang sudah mendengarkan firman, sudah terharu oleh Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, merela taat kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah bekerja ke dalam hati kami. Engkau tidak membuang kami, tidak meninggalkan kami. Engkau menyatakan kebesaran-Mu kepada kami. Kami berterima kasih untuk cinta kasih yang begitu besar. Kami berterima kasih untuk anugerah yang begitu limpah dan suara panggilan yang begitu jelas yang sudah kami dengar, dan kami juga melihat kebesaran anugerah Tuhan. Engkau melimpahkan pimpinan, melimpahkan anugerah-Mu, dan Engkau membawa kami kembali kepadamu. Engkau memanggil kami kembali menyerahkan diri menjadi seorang yang diutus Tuhan, dipakai Tuhan di dalam zaman ini. Dengar doa kami, berkatilah kami, nyatakan kuasa kepada kami, dan jadikan kami orang yang taat, patuh kepada perintah-Mu, taat kepada panggilan-Mu, dan mengikuti jejak kaki pimpinan Roh-Mu yang kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Tidak ada yang lebih tinggi daripada takhta Tuhan sendiri. Tidak ada yang lebih besar dari kehendak Tuhan sendiri. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan yang maha mulia. Engkau Tuhan yang maha hormat. Engkau Tuhan yang maha suci dan adil. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Pada malam ini
Saya telah mengalami kuasa-Mu, saya mendengar seruan perintah-Mu, dan saya mengalami anugerah cinta kasih-Mu yang telah memanggil aku datang menghadapi hadirat Tuhan. Pakailah saya, terimalah saya menjadi hamba yang berguna di dalam zaman yang bengkok ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.